Bagaimana? Sudah muncul lagi? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Bapak mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. 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 Sehat semua ya? Oke. Pada hari ini kita akan memulai pertemuan pertama mata pelajaran prakarya kelas 9. Pak, hari ini kok yang ikut meeting hanya 2 kelas saja? Terus 9C sampai 9J-nya ngapain? Baik. Untuk anak-anak kelas 9C sampai 9J, nanti kalian melihat tayangan ulang video ini setelah Bapak upload di YouTube. Gitu anak-anak. Kalian bisa melihat tayangan anak-anak ya? Ya. Kakak-kakak kalian, anak-anak SMA, sedang berjuang untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, sampai naik-naik pohon kayak gitu. Kalian cermati tayangannya, itu teman-teman kalian di daerah lain sedang berjuang untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Ya, mereka mencari-cari sinyal. Ini adik-adik kalian kelas SD mungkin ini ya. Nah, apa pembelajaran yang bisa kalian petik dari gambar-gambar tadi? Intinya kita harus bersyukur ya. Kalian cukup di rumah bisa mengikuti pembelajaran daring. Tidak perlu manjat-manjat pohon, tidak perlu melewati hutan belantara untuk mendapatkan sinyal. Maka dari itu tolong jangan mengeluh. Kita semua berharap pandemi ini segera berakhir agar kegiatan pembelajaran bisa seperti sedia kala. Gitu anak-anak ya. Mudah-mudahan pandemi bisa segera berakhir. Next, tata tertib web meeting. Seperti kemarin sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, wajib menyalakan kamera. Yang kedua, selalu mute mikrofon, kecuali mata pelajaran prakarya. Nah, anak-anak, mata pelajaran ini sudah kamu pelajari juga di kelas 7 dan kelas 9, yang mana mata pelajaran prakarya ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Ya. Next, peta konsep untuk mata pelajaran prakarya bab 1 ya. Kerajinan bahan keras. Nanti akan ada 5 subbab atau pokok bahasan. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan keras. Yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan keras. Dan yang kelima adalah berkarya kerajinan bahan keras. Jadi ini nanti praktek. Nah, untuk hari ini kita ke ya, prinsip kerajinan bahan keras. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, ini yang akan kita pelajari anak-anak ya. Kemudian bawahnya itu untuk hari Sabtu depan, kelas 9C dan D, berarti 9AB, E sampai F nanti melihat tayangan ulangnya. Nah, ini untuk kelas 9 EF dan seterusnya anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari yang sudah Bapak kotaki merah itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Tidak. Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Untuk pertemuan 1, bab yang pertama kita akan mempelajari
kerajinan bahan keras. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada bab yang pertama ini, supaya kalian bisa ancang-ancang, supaya kalian bisa mengukur apa saja yang harus saya kuasai pada bab yang pertama ini. Nah, perhatikan. Melalui pengamatan tayangan video dan salindia dan diskusi, peserta didik 1. Mampu memahami prinsip kerajinan bahan keras sesuai konsep. Yang kedua, mampu menguraikan keunikan bahan kerajinan sesuai dengan daerah lokal. Yang ketiga, dapat memerinci jenis dan karakteristik bahan keras dengan tepat. Yang keempat, dapat menyimpulkan teknik yang tepat untuk membuat kerajinan dengan bahan tertentu. Nah, yang kelima, dapat merancang dan membuat produk kerajinan bahan keras sesuai konsep. Nah, dari kelima tujuan pembelajaran ini, keempatnya, mulai nomor 2 sampai nomor 5, merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi anak-anak, ya. Jadi kalian diharapkan mampu berpikir tingkat tinggi supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalian bisa bersaing untuk masuk ke SMA, SMK favorit kalian, bersaing di dunia pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk ranah kognitif, nanti kalian di akhir bab yang pertama ini akan ada penilaian harian ya, atau ulangan harian. Jadi ulangan harian dilaksanakan untuk mencari nilai pengetahuan kalian. Kalau sikap sih bisa Bapak nilai misalnya dari proses pelaksanaan web meeting, yang mengikuti dari awal sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak tentukan, berarti dia disiplin, begitu anak-anak. Kemudian untuk ranah psikomotor atau biasa sering disebut dengan nilai keterampilan, ini nanti akan Bapak ambil dari tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu kalian merancang dan membuat produk kerajinan bahan keras sesuai konsep. Ya, jadi pada akhir bab yang pertama ini, Bapak mendapatkan 3 nilai sekaligus, yaitu nilai pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa, Pak. Oke, next ya. Pak. Kita games dulu. Bapak akan share link nanti di grup WhatsApp. Web meetingnya jangan dimatikan, tapi kalian cukup menekan tombol home. Itu linknya sudah Bapak share di grup. Silahkan kalian klik. Tes, anak-anak dengar suara Bapak? Dengar. Dengar, oke. Silahkan link yang ada di grup WA diklik. Sudah, Pak. Oke, kita game dulu ya. Sebelum masuk ke materi, kita main game dulu. Silakan kalian kerjakan sebisanya. Salah semua nggak apa-apa. Betul 1 nggak apa-apa. Betul 2 nggak apa-apa. Yang penting kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian saja. Itu ya? Iya. Oke, biar kalian juga bisa melihat klasemen sementara ya. Udah mulai banyak yang bergabung. Good, 24 anak. Yuk yang lain mana nih? Oke, 25, 26, 28. Dari 33 anak yang hadir web meeting. 29. Good. 31. 2 anak lagi, kita mulai. 32. Oke, 1 lagi. Oke, Bapak mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Yuk, mulai yuk. Semangat. Punya, ingat. Wow, good, Muhammad Dikri. Anak-anak, selain ketepatan jawaban, game ini juga mengukur skor kecepatan kalian, ya. Oke, good, asik. Jawab saja mampu kalian, karena ini baru pretest, ya. Kita lihat
skor sementara. Nah, ini dia. Sama-sama bener 6, tapi kok yang peringkat pertama Tegar ya, karena dari kecepatan ini lebih cepat Tegar. Oke anak-anak, begitu nya selesai, kita lanjutkan ke materi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mic-nya silahkan dimatikan lagi. Bapak lanjutkan materinya. Tadi kita sudah main games. Sekarang kita masuk ke materi, silahkan fokus. Kalian persiapkan catatan-catatan kecil. Game tadi, Bapak harapkan bisa sebagai pengukur awal. Kalau salah semua tidak apa-apa, karena kan memang belum Bapak jelaskan. Benar 2 nggak masalah, karena hari ini baru akan Bapak jelaskan. Oke. Diharapkan setelah kalian mendapatkan materi ini, nanti di akhir pertemuan akan ada game yang sama. Kita kerjakan bareng-bareng lagi. Semoga saja semuanya benar. Gitu ya? Ya, amin. Ya, oke. Semangat. Kalian pahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, langsung saja yang pertama. Prinsip kerajinan bahan keras. Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Ingat, kita bahas yang pertama dulu, kerajinan. Ya, karena apa? Kerajinan bahan keras itu terdiri dari 2 pengertian. Kerajinan itu tidak hanya berbahan keras saja. Ada yang bahan lunak, ada yang bahannya keras, dan lain sebagainya. Next. Sekarang benda keras. Apa sih benda keras itu? Benda keras adalah benda yang memiliki sifat keras, kuat, tidak mudah dibentuk, dan pejal. Pejal ini berarti padat anak-anak ya. Pejal ini berarti dalamnya ada isinya. Kalau kalian melihat misalnya bola, antara bola basket dengan bola yang untuk tolak peluru misalnya, ini kan walaupun sama-sama bundar, itu beda. Kalau bola yang digunakan untuk tolak peluru atau bola bowling, ini pejal. Pejal itu berarti dalamnya ada isinya. Beda dengan bola basket atau bola sepak atau bola plastik yang biasa kalian gunakan untuk main bola itu, anak-anak yang cowok nih terutama ya. Itu kan dalamnya tidak pejal, dalamnya itu berongga, ya enggak? Iya. Ayo yang cowok nggak ada suaranya nih. Iya, Pak. Iya kan? Nah, itu adalah beda pejal dengan berongga. Pejal itu berarti padat, dalamnya ada isinya. Next. Kalian perhatikan contoh gambar yang muncul. Kelihatan nggak sih gambarnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Gambar apa itu? Kan, Pak. Gambar apa coba? Kayak kunci. Vas ya? Kira-kira terbuat dari apa anak-anak? Pernah lihat. Loh, kok tanah liat? Kayu, Pak. Kayu ya? Betul. Terus yang kedua, ada orang lagi ngapain itu? Memahat, Pak. Memahat, betul sekali. Kira-kira bahan dasarnya apa? Batu. Batu, good. Batu. Next. Ya, batu ya. Next. Apa ini? Bingkai. Bingkai. Bahan dasarnya apa itu? Kayu. Kayu, betul sekali. Next. Yang tengah tuh. Kursi. Kursi. Kira-kira bahan dasarnya apa? Rotan, Pak. Rotan, betul sekali. Good job. Siapa tadi yang jawab rotan itu? Nanti Bapak kasih nilai tambahan. Siapa yang jawab rotan tadi? Saya, Pak. Faiz ya? Sama saya. Faiz, Pak. Faiz ya. Good. Faiz. Betul sekali. Itu rotan ya. Jadi rotan ini juga biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan keras. Karena rotan ini sifatnya keras, anak-anak. Next. Pengertian kerajinan bahan keras. Hati-hati anak-anak. Kerajinan bahan keras adalah karya seni yang dibuat tangan manusia dengan bahan benda keras. Hati-hati, ada 3 pengertian yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah kerajinan. Hati-hati ya. Kerajinan ini sifatnya umum. Suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Oke. Nah, untuk yang pengertian kerajinan bahan keras adalah karya seni yang dibuat tangan manusia dengan bahan benda keras. Bisa membedakan ya? Ya. Bisa, Pak. Ya, Pak. Iya. Next. Yang pertama dari prinsip kerajinan bahan keras adalah keunikan bahan kerajinan. Nah,
Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kita pelajari sejak kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, buatan, bahan limbah organik maupun bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam anak-anak maupun diolah sendiri. Bahkan bisa juga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Dengan beragamnya bahan tersebut, maka beragam pula teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Kan nggak mungkin kalau bahan yang tersedia itu kayu, tapi membuat kerajinannya pakai silet. Kan nggak mungkin ya. Maka harus disesuaikan gitu anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya, kita lanjutkan. Oke. Kalian lihat gambar yang muncul di HP kalian apa ini? Kayu. Kayu, betul ya. Kayu ini kalau kita mau membuat kerajinan dari bahan kayu, otomatis tekniknya juga disesuaikan dengan bahan keras itu. Next, contoh nih. Iya, Pak. Iya. Ya, itu contohnya seperti itu. Next, ada lagi apa ini? Batu. Ya, batu ya, betul sekali. Nah, batu ini juga bisa dibuat bahan kerajinan, ya. Kira-kira batu ini keras apa lunak? Keras. Keras. Maka batu juga termasuk dalam bahan kerajinan bahan keras, ya. Next, lihat lagi, ini adalah hasilnya, ya. Bagus nggak hasilnya? Bagus. Nah, next, ini apa? Topeng ya. Kira-kira topeng ini bikinnya dari apa anak-anak? Kayu. Kayu, betul sekali. Oke. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa, inspirasi. Kalau bahasa kerennya itu ya. Jadi gagasan atau ide yang muncul di pikiran masing-masing orang. Itu awalnya dari situ. Ketika melihat suatu batu yang warnanya sangat indah, ini kalau dibuat batu akik kayaknya banyak yang beli nih. Akhirnya dibuatlah batu akik. Beberapa tahun kemarin rame ya. Yang selanjutnya dihasilkan dapat berupa seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh kreativitas. Nah, berawal dari wangsit tadi atau inspirasi tadi, kemudian karena kreativitas seseorang akhirnya menjadi bahan kerajinan yang memiliki nilai. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh dari proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Untuk keragaman muatan nilai, ini ada beberapa nilai anak-anak. Kita bahas yang pertama dulu. Produk dengan nilai fungsional. Kalian lihat yang ada di tampilan HP kalian apa itu kira-kira namanya? Keranjang, betul sekali. Kira-kira terbuat dari apa itu anak-anak? Terus, ini keranjang juga. Terbuat dari apa? Rotan, betul sekali. Next, kalau ini terbuat dari apa? Bambu. Anyaman bambu. Iya. Kalau ini? Kursi. Dari apa anak-anak? Ban bekas ya. Ya. Terus kalau ini? Kursi. Ayo. Kursi. Yakin kursi? Ya. Ya, betul. Itu kursi karena bahannya dari apa sih itu anak-anak? Kalian tahu nggak? Apa? Tong minyak. Drum bekas ya. Drum bekas di tangan orang-orang kreatif itu bisa diubah menjadi kerajinan yang bernilai. Kalian perhatikan, drum yang seperti ini, drum bekas ya, kalau dijual paling harganya mentok 100.000, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau dipoles dengan tangan-tangan kreatif, diproses sedemikian rupa, sehingga bentuknya menjadi seperti ini, kira-kira harganya berapa juta?
Berapa kali lipatnya dari harga drum bekas tadi? Nah, itu anak-anak. Jadi dengan adanya inspirasi dan kreativitas, bahan-bahan yang tadinya kurang bernilai jadi bisa bernilai. Nah, khusus untuk drum bekas ini memiliki nilai fungsional, ya. Tidak hanya tampilan saja, tapi dia berfungsi sebagai tempat Duduk. duduk, betul sekali. Sama seperti keranjang-keranjang tadi. Next, nilai produk kerajinan yang kedua adalah nilai informatif. Perhatikan gambar-gambar di bawah. Gambar-gambar yang muncul di HP kalian. Kira-kira gambar apa ini? Gantungan kunci. Gantungan kunci, good. Kalau ini? Kalender. Kalender. Terbuat dari apa anak-anak? Kayu. Betulnya itu talenan anak-anak ya. Talenan kalau dijual satuan paling harganya 8.000, 10.000. Setelah diproses sedemikian rupa, digambari, ditulisi dan sebagainya, jadi kalender ya. Nah, nilainya ini sudah lebih berkali-kali lipat dari harga yang sebelumnya. Gitu anak-anak. Next. Apa ini? Entong nasi. Kalian perhatikan, dari ketiga gambar yang sudah kalian lihat, semuanya mengandung informasi. Ya enggak? Yang pertama gantungan kunci, kemudian ada talenan, yang ketiga ada centong, dan yang keempat ada apa ini? Gantungan kunci juga. Ini gantungan kunci juga. Oke. Kalau kalian perhatikan dari kelima gambar yang sudah dilihat, semuanya mengandung informasi. Misal, gantungan kunci yang sekarang kalian lihat itu adalah gantungan kunci informasi bahwa dia fansnya Liverpool. Kemudian ini merupakan cindera mata dari mana nih? Tahu nggak? Ada yang pernah ke sana? Ya, ini adalah salah satu destinasi wisata di Dieng anak-anak. Gunung Prau ini sangat menjadi primadona ya untuk mereka yang baru pertama kali mendaki karena tidak terlalu tinggi juga. Nah, untuk informasi kalau dia pernah ke sana, kemudian misalnya dapat oleh-oleh dari temennya juga bisa. Gantungan kunci yang bisa digantung di kunci dan tas, centong juga. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ya? Paham, Pak? Ya, bisa. Oke, next. Nilai produk kerajinan tangan yang ketiga, yaitu produk dengan nilai simbolik. Perhatikan gambar yang muncul. Kira-kira gambar apa ini anak-anak? Piala. Betul, piala atau tropi ya. Terbuat dari apa kira-kira? Kayu. Ya, terbuat dari kayu, betul. Kemudian ini? Piala juga. Bukan. Piala. Ini bukan piala anak-anak. Ini namanya plakat. Plakat ini biasanya diserahkan kepada para wisudawan atau wisudawati yang sudah menempuh pendidikan tinggi. Biasanya dapat seperti ini. Next. Ini apa anak-anak? Ini adalah lukisan kaca. Lukisan tapi di kaca. Ini biasanya produk dari daerah Cirebon. Banyak sekali yang menjual di sana. Nah, dari ketiga contoh produk kerajinan yang sudah kalian lihat, semuanya mengandung nilai simbolik. Yang ini adalah simbol bahwa yang menerima tropi atau piala ini mereka yang berhasil menjadi juara. Kalau yang ini simbol bahwa dia sudah menempuh pendidikan tinggi. Kemudian ini adalah simbol pewayangan ya. Nah, kemudian ini. Kalian tahu nggak ini topeng? Ini topeng kan? Iya, Pak. Iya. Tahu nggak? Topeng ini memiliki simbol khusus. Topeng ini biasanya terdapat di daerah Jakarta atau lebih dikenalnya daerah Betawi anak-anak. Topeng ini biasa digunakan di patung khas Betawi yang biasanya digunakan untuk ngamen juga kalau di sana ya. Namanya apa? Ada yang tahu? Good. Ondel-ondel, iya. Ya, jadi ini merupakan simbol juga. Kalian jadi tahu
Oh, topeng itu yang biasa digunakan untuk ondel-ondel. Ondel-ondel itu merupakan kesenian daerah dari mana? Tawi. Betawi. Oke, good job. Next. Nilai produk kerajinan yang keempat yaitu nilai prestis atau wibawa. Perhatikan gambar ini. Kalian fokus ke tasnya ya. Kira-kira terbuat dari apa anak-anak tas itu? Kulit. Dari kulit. Betul. Kalau ini Kulit. kulit juga. Kalau ini jaketnya kulit ya. Kalau ini sama dari kulit. Oke. Kalau ini tahu ya. Jangan salah fokus, jangan salah fokus. Yang cewek-cewek tolong jangan salah fokus. Semua pakaian yang dikenakan baik oleh artis lokal, artis luar negeri, ini artis dari mana sih? Saya juga nggak tahu ini. Ini yang namanya BTS ya? Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Cewek ini biasanya apal ya kalau apa Jimin? Mana yang namanya Jimin yang mana? Yang tengah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu karena nggak Iyalah. pakai kacamata, Pak. Oh, yang pakai Mukanya kacamata. Yang ini. Semua, Pak. Iya, mukanya sama semua ya. BTS Pak. Kayaknya kok pakai skincarean semua ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, oke. Anak-anak perhatikan pada tampilan itu bahan yang digunakan itu rata-rata menggunakan kulit. Nah, baik tas maupun jaket yang digunakan ini menambah nilai prestis, menambah nilai wibawa bagi pemakainya. Kenapa? Salah satu sebabnya bahan kulit ini mahal anak-anak. Tas dengan model yang sama, ukuran yang sama, kalau bahannya terbuat dari kain, itu harganya jauh lebih murah daripada tas yang berbahan kulit. Itulah kalau orang pakai produk dari bahan kulit asli itu lebih menambah nilai prestis. Karena kulit ini lebih awet anak-anak ya, bisa bertahun-tahun, kemudian tidak aus juga. Kalau perawatannya baik itu lebih awet dari bahan yang lainnya. Tidak mudah lapuk juga anak-anak. Makanya harganya lebih mahal. Makanya bisa menambah nilai prestis. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ya? Iya, Pak. Oke. Siapa? Dari keempat muatan nilai produk kerajinan, yang pertama ada fungsional, kemudian yang kedua ada informatif, yang ketiga simbolik, dan yang keempat prestis. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak Tidak ada? ada. Oke. Tidak ada, Kalau Pak. tidak ada, Bapak lanjutkan. Yang terakhir, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Perhatikan. Sebelum mulai berkarya produk kerajinan, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu membuat rancangan. Rancangan ini dapat melibatkan berbagai aspek teknologi dan disiplin ilmu. Dalam berkarya produk kerajinan, mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan anak-anak. Jadi sebelum berkarya, kita harus berpikir dulu, merancang dulu bagaimana sih kalau saya membuat kerajinan dari batu, kira-kira faktor apa saja nih yang harus saya garis bawahi? Alatnya bagaimana? Tingkat kesulitannya bagaimana? Apakah mungkin kalau batu itu saya potong menggunakan pisau dapur? Kan tidak mungkin. Apakah mungkin batu itu saya amplas biar halus sampai menjadi kecil? Kan nggak mungkin. Maka ini harus kita konsep dulu, kita rancang dulu ya. Maka faktor-faktor tadi sangat berpengaruh terhadap produk kerajinan yang akan kita buat. Nah, adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang perlu diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis. Di antaranya metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, kemudian tingkat kemahirannya. Nah, kalau kita mau membuat kerajinan dari bahan kaca misalnya, juga harus dipertimbangkan faktor teknisnya. Metode produksinya seperti apa? Mau pakai mesin apa enggak? Kalau mau pakai mesin berarti kita harus beli mesinnya dan sebagainya. Ini harus menjadi faktor yang
kita pertimbangkan. Next, yang kedua faktor ekonomis. Ada persaingan pemasaran. Di daerah saya itu banyak misalnya drum-drum bekas. Ini kalau dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan, kira-kira laku atau enggak? Kemudian persaingan marketingnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, itu harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, distribusi. Tangan pertama atau pembuat bahan kerajinan itu bisa sampai ke konsumen. Ya, yang ketiga hak cipta. Hak cipta ini juga perlu kalian pertimbangkan juga ya. Barangkali ada barang yang sama yang sudah didaftarkan dulu sebagai hak kekayaan intelektual, nanti kalian bisa dituntut. Ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian nilai jual dan suku cadang kayak tadi misalnya ya, kursi yang terbuat dari drum bekas, kalau misalnya nanti sudah dibeli orang, kemudian berapa tahun dipakai ternyata meledos atau rusak. Ini gimana kalian bisa menyediakan suku cadangnya atau tidak. Kemudian harganya berapa dan lain sebagainya. Kemudian layanan purna jualnya, after sales-nya setelah barang dibeli itu, setelah kerajinan yang kalian beli, kemudian digunakan, bagaimana jika ada kerusakan, kemudian selera masyarakat seperti apa. Yang ketiga, faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Seperti tadi contohnya untuk kursi yang dari drum itu kan sepertinya senderannya kurang nyaman ya. Itu kalau misalnya senderannya dibuat lurus itu gimana nanti. Itu juga merupakan suatu pertimbangan dalam membuat kerajinan. Next. Faktor sains dan teknologi. Nah, terdapat unsur inovasi atau modifikasi dalam pembuatan produk kerajinan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam membuat kerajinan tangan juga kalian pertimbangkan unsur sains dan teknologinya. Misalnya untuk memotong drum bekas itu, kalau kamu pakai tang misalnya, itu kan seminggu nggak akan selesai. Kalau kamu motongnya pakai pames misalnya kan sebulan juga mungkin nggak akan selesai ya, maka itu harus kalian pertimbangkan bagaimana memanfaatkan sains dan teknologi, misalnya menggunakan grinder ya, yang paling praktis, yang paling murah grinder, atau menggunakan alat pemotong mesin, cuma kan itu harganya mahal. Nah itu juga bisa menjadi pertimbangan. Next, faktor yang selanjutnya adalah estetika. Perhatikan. Selain kalian membuat kerajinan tangan yang bermanfaat, sebaiknya faktor estetika ini juga diperhatikan ya. Apalagi di zaman milenial ini, sesuatu yang instagramable, artinya estetis, itu akan banyak diburu orang ya. Karena tuntutan zaman sekarang ini dikit-dikit foto, kemudian update story, update snapgram dan sebagainya, ini juga merupakan peluang untuk membuat kerajinan tangan yang instagramable ya. Kalau sudah estetis, kemudian kalian foto, kalian sebarkan di akun Instagram misalnya, nanti banyak orang yang tertarik, akhirnya bisa membeli kerajinan tangan yang sudah kalian buat ya. Itu bentuknya indah, memiliki daya pikat, ada keserasian, penggarapan yang detail atau rinci, kemudian jangan lupa pewarnaannya juga. Kemudian kesan yang ditampilkan ketika produk yang kalian buat ini digunakan oleh pembeli. Itu faktor estetika. Next, faktor yang keenam. Faktor kondisi lingkungan. Hati-hati. Kalian juga harus mempertimbangkan nilai budaya sekitar ya dalam membuat produk kerajinan. Misalnya nih, kalau kalian pernah ke Bali, di sana itu ada kerajinan yang termasuknya saru anak-anak ya kalau di daerah lain. Tapi di sana enggak saru. Nah ini juga harus kalian pertimbangkan. Kalau kalian mau tetap membuat kerajinan seperti itu, maka pemasarannya ya hanya di daerah situ saja. Kenapa? Tidak mungkin keluar. Karena kalau keluar ini bisa menabrak norma-norma yang ada di daerah lain. Kemudian yang kedua, kondisi wilayah. Kondisi wilayah juga ini baik untuk dipertimbangkan. Misalnya wilayah kalian itu wilayah pesisir yang banyak bahan baku, misalnya kerang-kerang yang tidak terpakai di pantai, itu juga bisa menjadi bahan kerajinan ya. Kalau kalian pernah wisata ke daerah pantai itu banyak sekali
dijual kalung-kalung dari kerang misalnya, kemudian ada tasbih dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi peluang. Kemudian yang terakhir adalah kearifan lokal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Kalau tidak ada berarti time to game. Anak-anak kita mabar ya. Mabar. Biasanya anak-anak cowok semangat nih kalau ada kata-kata mabar nih. Oke. Siap-siap, Bapak akan share lagi game yang tadi sudah kalian kerjakan. Diharapkan setelah ini, setelah game yang kedua ini nilainya lebih besar dari yang tadi ya. Anak-anak masih dengar suara Bapak ya? Dengar, Pak. Masih, Pak. Masih. Siap untuk main game lagi. Suaranya kok lemes banget. Suaranya jangan lemes-lemes dong. Oke, siap ya? Ya, Pak. Siapa? Siapa? Semangat. Siap ya? Linknya Bapak bagikan di grup WA. Seperti biasa ada 10 pertanyaan pada game tersebut. Perhatikan, selain ketepatan jawaban, kecepatan juga dinilai anak-anak. Ya. Selain ketepatan jawaban, kecepatan dalam menjawab juga dinilai. Oke, 25 anak sudah bergabung. Oke, semangat. Yuk, semangat yuk. Kerjanya pelan-pelan aja. Good job, Rohmat. Kita sip. Muhammad Fikri, nice. Wow, Rohmat keren. Semuanya selesai. Ini hasilnya. Peringkat satunya Feli. Salah satu. Nomor 6, pertanyaan nomor 6 kenapa nih banyak yang salah nih? Pertanyaan nomor 6. Anak-anak dengar suara Bapak? Dengar. Kita bahas ya. Dengar. Oke, kita bahas. Iya. Kita bahas pertanyaan nomor 1. Suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia adalah apa nih? Jawabannya kira-kira? Kerajinan. Kerajinan. Yakin? Yakin. Oke, kata kuncinya di sini ya. Hanya sampai keterampilan tangan manusia. Ini ya. Ada 16 anak yang benar. 4 pemain pilih kerajinan bahan keras. Kemudian bahan kerajinan. Wah, banyak yang terkecoh dengan pertanyaan ini. Next, nomor 6. Di bawah ini adalah contoh produk kerajinan dengan nilai simbolik. Bukan kecuali ini. Berarti mana yang nilai simbolik? Plakat. Yang plakat. Pertemuan 1 selesai anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya nanti berarti kelas 9C dan D. Kalian 9A dan B jadi hanya menyimak saja video yang nanti di-share. Ya, di pertemuan kedua hanya kelas 9CD. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Enggak, Pak. Tidak ada yang ditanyakan ya? Nanti kalau mau mencatat lebih detailnya setelah video saya upload juga nggak apa-apa anak-anak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.